Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghaira dhallina wala mudillin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. A'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mudahkan kita semua untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah karena banyak orang terhalang dari nikmat ini. Banyak orang tidak Allah beri hidayah untuk mendapatkan kemuliaan ini, karena mungkin ada masalah di hatinya. Karena orang yang tidak mau dekat dengan Allah, maka Allah akan menjauh darinya. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung amalan. Orang yang tidak mau dekat dengan Allah, Allah jauh. Orang yang tidak ada keinginan untuk mendalami agama, ya Allah jauhkan dari ilmu agama. Dan orang kalau jauh dari ilmu agama, maka dia akan jauh dari kebaikan. Akan jauh dari kebaikan. Dan orang kalau seandainya jauh dari kebaikan, sudah pasti kerusakan yang ada. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah istiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan nikmat ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Bukan kita merasa lebih suci, bukan. Bukan kita merasa lebih hebat, bukan. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati kita Allah. Karena mungkin Allah melihat di hati kita ada keinginan ya, untuk menjadi baik, sehingga Allah berikan hidayah. Allah mudahkan langkah kakinya. Karena ada keinginan tadi. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita terus tanamkan di hati kita keinginan untuk menjadi baik, menjadi lebih baik meskipun masih banyak kekurangan. Tapi keinginan untuk jadi baik itu harus ada. Supaya apa? Supaya itu menjadi sebab Allah membimbing kita. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bi'idznillah azza wa jalla kita akan melanjutkan kembali membahas kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke bab Maja'a fi tanjim. Maja'a fi tanjim. Bab tentang tanjim, ya, perbintangan. Ilmu perbintangan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Jadi kita akan bahas ya, istilah-istilah ulama terkait masalah ini. Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di dalam kitab ini beliau membawakan perkataan Imam Qatadah. Beliau mengatakan qala al-Bukhari fi sahih. Al-Imam Bukhari berkata di dalam kitabnya, ya, kitab sahihnya, qala Qatadah. Qatadah berkata, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath. Kata Imam Qatadah, Allah menciptakan bintang, ya, bintang untuk 3 tujuan. Pertama, zinatun lis-sama' au zinatan lis-sama'. Yang pertama adalah untuk hiasan langit, hiasan langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar setan. Kemudian wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda yang bisa menjadi petunjuk bagi orang yang safar. Di zaman dulu kita tahu tidak seperti kita, nggak ada kompas ya, nggak ada. Gimana mereka tahu? Kalau orang melakukan perjalanan di lautan contohnya, nggak ada kompas, nggak ada apa, coba gelap, nyerong dikit aja udah arahnya kemana. Begitu juga di padang pasir, gelap gulita, arahnya ke sana, ya asal belok dikit aja udah jauh sekali. Jadi bagaimana mereka mengetahui arah? Maka mereka ketahui dari bintang.
Ya pernah kita pelajari dulu ya, bintang kalau begini maka ini arah ke barat, kalau ini arah timur gitu. Cuman sudah terlupakan karena tidak dipraktekkan. Ya, karena gampang sekarang pakai HP ya, arah ini gitu ya. Kelas bisa. Kompas itu ya. Jadi mereka pakai bintang, ya, pakai apa? Pakai bintang. Nah, ini tujuan diciptakannya bintang. Adapun dalil-dalilnya ma'asyiral muslimin bahwa bintang ini tujuannya untuk 3 ini saja. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mulk, dibawakan oleh beliau, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan masabih. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa maksud masabih di sini adalah bintang. Bintang-bintang. Ya, sungguh kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu masih di langit dunia. Langit dunia. Kita tahu langit itu ada 7 langit itu ada 7 lapisan itu ya. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, antara langit satu ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Allah Maha Mampu. Subhanallah ya. Jadi bintang itu ternyata masih di langit dunia. Antara bintang dengan bulan besaran mana? Bintang. Kenapa? Karena bintang lebih jauh. Nah, meskipun jauh itu masih di langit dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwa bintang juga termasuk alat untuk melempar syaitan yang berusaha mencuri berita dari langit. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk juga, "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami jadikan bintang sebagai rujum, ya, alat lempar untuk syaitan. Jadi syaitan itu hadirin, mereka berusaha untuk mencuri berita di langit. Ya, akan terjadi apa nanti ke depannya. Jadi sebelum mereka dapat itu, ya mereka kena lemparan itu. Kemudian ya, dalil berikutnya terkait dengan bintang ini, bahwa dia juga termasuk alat untuk petunjuk. Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 97, "Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dialah Allah yang menjadikan atau menciptakan untuk kalian bintang-bintang agar kalian mengetahui petunjuk, ya, arah di dhulumat, kegelapan, dan juga di kegelapan bar wal bahr, daratan dan lautan. Daratan dan lautan. Jadi ini kita ketahui wawasan saja gitu ya, bahwa bintang itu tujuannya untuk 3 ini. Pertama untuk hiasan dunia, kemudian untuk melempar syaitan, alat ya, lempar syaitan, kemudian untuk petunjuk. Untuk petunjuk. Ini tujuan diciptakannya bintang. Sedikit hadirin permisalan ya. Saya pernah dengar salah satu syekh kita, ini wawasan saja, faedah saja. Beliau, ya, Syekh Abu Yusuf, beliau pernah mengatakan bahwa ulama itu bagaikan bintang. Ulama yang alim, para ahli ilmu itu bagaikan apa? Bagaikan bintang atau seperti bintang. Sebagaimana bintang itu untuk hiasan langit dunia, maka ulama pun seperti itu untuk hiasan dunia. Sebagaimana bintang untuk alat atau melempar syaitan, maka ulama pun seperti itu, membantah syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang ingin merusak. Dan juga sebagaimana bintang itu mengarahkan, yang memberikan petunjuk, maka ulama pun seperti itu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu perbintangan? Ilmu perbintangan apa maksudnya? Baik. Jadi dalam istilah ulama, hadirin perlu kita ingat, ini kita bahas ya istilah ulama ya, minimal tahulah ya, istilah ulama meskipun sedikit ya. Jadi dalam istilah ulama, ilmu bintang, ilmu nujum itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2.
Yang pertama adalah ilmu tasyir. Pokoknya ingat dulu aja deh. Ya pokoknya ingat dulu. Baik, ini kalau kita buka kitab-kitab akidah, kemudian di bab ilmu bintang, yang perbintangan, ada. Nanti kita akan berikan contohnya. Yang jelas saya ingin kita ingat aja dulu ya. Jadi para ulama membagi ilmu nujum itu menjadi dua. Pertama, ilmu tasyir. Yang kedua, ilmu ta'thir. Tasyir, ta'thir. Tasyir, ta'thir. Khalas? Udah ingat? Tasyir, yang kedua, ta'thir. Nah, apa maksudnya? Apa maksud tasyir? Ingat dulu. Tolong diingat dulu. Kalau yang tasyir itu boleh. Ingat dulu ya, ingat dulu hukumnya. Kalau yang tasyir boleh. Kalau yang ta'thir tidak boleh. Haram, bahkan bisa syirik akbar. Ya, ini belum tahu apa, belum kita bahas maksudnya, tapi langsung kita ketahui dulu hukumnya supaya ingat. Supaya pas kita contohkan udah tahu, oh berarti ini nggak boleh. Ini boleh. Pembagiannya ada dua, ilmu perbintangan. Yang pertama tadi tasyir, kedua ta'thir. Tasyir boleh. Bahkan dianjurkan untuk sebagian kondisi. Kalau ta'thir haram, bahkan syirik. Baik, apa maksud tasyir? Baik, tasyir itu hadirin, ilmu tasyir itu adalah ilmu perbintangan yang mempelajari fungsi bintang. Peredarannya, kemudian orbit matahari dan bulan. Kemudian ilmu yang mengetahui arah, kemudian mengetahui waktu, dan juga penunjuk jalan. Ini ilmu tasyir. Maksudnya apa? Masuknya ke ilmu tasyir. Mengetahui arah kiblat contohnya dengan rasi bintang, navigasi gitu ya. Ini termasuk ke ilmu tasyir. Begitu juga menghitung kalender Hijriyah, dengan hilal. Ini masuk ke ilmu tasyir. Kemudian juga memperkirakan waktu sholat ya dengan posisi matahari. Ini masuk ke ilmu tasyir. Dan ini boleh ya, tadi kita sudah katakan bahwa boleh, tidak masalah. Contoh lagi yang ilmu tasyir, menentukan awal Ramadan dengan hilal. Ini masuknya ke ilmu tasyir. Tasyir. Ini boleh, tidak masalah. Menghitung musim, mengetahui musim-musim ya, dengan perubahan iklim, ini termasuk ilmu tasyir. Dan ini boleh, tidak masalah. Ini boleh, tidak masalah. Menentukan arah perjalanan di padang pasir ya, dengan tadi ya, dengan melihat bintang tertentu, boleh, tidak masalah. Menggunakan ilmu falak ya, astronomi untuk mempermudah hisab kalender Islam, ini boleh, tidak masalah. Kemudian juga mengetahui kapan terjadi gerhana. Kan sering kan kita kan, oh nanti akan terjadi gerhana kan di berita. Pakai alat ya, dilihat, maka akan terjadi demikian. Pakai alat canggih ya, dilihat bintang-bintang. Supaya apa? Ya supaya nanti kita tahu kapan terjadinya, sehingga nanti kita melaksanakan salat khusuf atau kusuf. Ini termasuk ilmu tasyir. Jadi ini ilmu tasyir, dan ilmu tasyir boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Ya, kita sering juga kan di HP kita. Oh nanti di HP itu kayak gerimis ya, hujan, itu kan pakai alat. Dilihat. Maka itu termasuk ilmu tasyir. Dibolehkan, tidak masalah. Dibolehkan, tidak masalah. Tapi sebagai adab ya, kita jangan juga memastikan ya menurut ini ya berdasarkan penelitian gitu ya. Kita lihat di HP contohnya. Maka insya Allah ya biidznillah hujan nanti jam sekian gitu ya, biidznillah, tetap kita kembalikan karena nggak mesti kan. Kadang diprediksi
Jam sekian hujan, nanti mendung. Ternyata tidak. Ternyata apa? Tidak. Makanya sebagai adab kita katakan tetap biidznillah ya. Biidznillah. Dan ini termasuk ilmu tasjir, boleh tidak masalah. Boleh tidak masalah. Kayak kita apa? Ngelihat mendung. Wah, ini kayaknya bentar lagi hujan nih. Ya. Boleh nggak kita ngomong kayak gitu? Boleh. Karena menurut tanda gitu ya. Biasanya ada mendung, gelap, hujan, biidznillah. Tapi tetap kita sebagai adab, insya Allah ya, karena ada tanda mendung, hujan, insya Allah. Seperti itu. Ini masuk ke ilmu tasyir. Baik. Jadi nggak masalah ya, tidak masalah. Adapun yang kedua yaitu ilmu ta'tsir. Nah, ini hadirin. Apa yang dimaksud dengan ilmu ta'tsir? Apa yang dimaksud dengannya? Perlu diingat, ilmu ta'tsir adalah meyakini bahwa bintang-bintang mempengaruhi nasib. Mempengaruhi apa? Nasib, rezeki, jodoh, musibah, atau kejadian di bumi. Saya ulangi. Ilmu ta'tsir adalah meyakini atau keyakinan bahwa bintang-bintang mempengaruhi nasib, rezeki, jodoh, musibah, atau kejadian yang ada di bumi. Contoh, ya saya kasih contoh aja lah. Ya contoh, kalau orang dia lahir bintang apa? Leo contohnya. Tahu Pak? Kan macam-macam kan? Ada Sagittarius, ada Scorpio. Ini barat ya. Ini kalau Leo dia nasibnya begini di bulan ini. Atau kalau dia nikah sama yang Aries, maka akan menjadi begini. Ini maksudnya ilmu ta'tsir, dan ini haram, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kalau yang sio Cina itu kan ada ya binatang-binatang ya, ada monyet, anjing, babi, terus apa lagi? Kuda ya, enggak ada kuda ya. Kerbau, ular. Itu termasuk ilmu ta'tsir. Jadi meyakini apa? Bintang-bintang tersebut mempengaruhi nasib, ya, rezeki, jodoh, musibah, atau kejadian di bumi. Dan ini subhanallah hadirin. Ya, dulu di era majalah itu kan ada kan? Di era majalah tuh. Oh, ini yang bulan ini lahirnya bakalan rezekinya lancar nih bulan besok. Rezekinya lancar, pokoknya urusannya dimudahkan dan subhanallah. Ini tidak boleh. Ini keyakinan batil dari mana? Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan ya hal tersebut. Tidak boleh mengaitkan rezeki seseorang dengan bulannya. Berarti ini meyakini adanya selain Allah. Meyakini adanya selain Allah yang melancarkan rezeki, yang menyelamatkan, yang membuat bahagia, yang membuat celaka dan seterusnya. Tidak boleh. Kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menerka-nerka perkara gaib dan tidak boleh. Allah katakan dalam surat An-Naml, la ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perimbun-perimbun kan lu ya. Ya. Siapa yang sering? Ya, lihat apa ini? Nasibnya kan. Ya, banyak kan ini subhanallah. Ya dulu para pembisnis itu kan. Anda yang ingin mengetahui ketik rek spasi gitu kan. Ya, spasi bulan apa, tanggal lahir. Ya. Dipantau. Subhanallah. Itulah kita hadirin. Kita yang enggak tahu dia dibodoh-bodohi. Sehingga kita jatuh kepada hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak boleh. Jadi kita enggak diboleh dalam syariat Islam, ya kita sebagai hamba Allah kita enggak boleh meyakini ada selain Allah yang tadi melancarkan rezeki, yang
yang membahagiakan kita, yang membuat celaka kita, nggak boleh, nggak boleh. Kalau seandainya enggak, ini cuma sebab aja, ini cuma sebab aja, ya kita yakini Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki, melancarkan, ini cuma sebab. Tapi Anda meyakini ini sebagai sebab dari mana? Dari mana? Dan ini kesyirikan juga, syirik kecil, dan dosanya juga besar, syirik kecil itu. Karena barang siapa yang meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab, saya ulangi, ini definisi syirik kecil di antaranya. Barang siapa yang meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab, berdasarkan dalil atau berdasarkan penelitian, maka dia jatuh kepada syirik asghar. Saya ulangi, barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, ingat ya, sebagai sebab saja, padahal bukan sebab, berdasarkan dalil atau berdasarkan penelitian, maka dia telah jatuh kepada syirik asghar. Dan syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada membunuh, berzina sama ibu sendiri, bahkan lebih besar dosanya, mencuri, riba, dan yang lainnya. Contoh, kalau ada orang meyakini, oh ini bendera ini kalau seandainya dicantelkan atau ditempelkan di palang, maka berkah. Dia jadikan ini sebagai sebab. Tapi sekarang dia telah meyakini ini sebagai sebab datangnya keberkahan. Sebab ya. Tapi mana dalilnya? Ada nggak dalil dari Al-Quran? Nggak ada. Tapi dari penelitian, diteliti oleh para pakar, ahli, ya dicek. Nggak ada sambungan, nggak nyambung gitu ya. Berarti dia telah menjadikan ini sebagai sebab keberkahan, padahal bukan sebab berdasarkan dalil dan juga penelitian. Dia telah jatuh kepada syirik asghar. Tapi kalau meyakini inilah yang mendatangkan keberkahan, bukan sekedar sebab, inilah yang mendatangkan keberkahan, keselamatan, maka syirik akbar. Subhanallah, dia menyamakan ini dengan Allah. Ini syirik akbar. Ya nggak boleh ini. Kan memang kita ini subhanallah ditumbuh besarkan di keluarga yang memang dulu-dulunya nenek moyang kita itu dari orang-orang Hindu gitu ya. Sehingga masih terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan semacam itu. Keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Subhanallah, banyak hadirin. Banyak sekali. Contoh lagi apa? Ya, sapu ya. Kalau ada anak bayi lahir ya, kan itu macam-macam kan di ayunan tuh biasanya. Ada gunting kecil, apalagi? Ya sapu, apalagi? Ini dari nenek moyang kita kan. Apalagi cabai, ya bawang, garam, tomat semuanya diulek jadi sambal. Diyakini itu sebagai apa? Sebab keselamatan, sebab ini. Berdasarkan dalil. Ada nggak dalil dari Al-Quran atau dari hadis? Gantungkanlah ya sapu itu tempes itu. Bahkan ada yang sempak bapaknya. Beneran ya? Dicantolin sempak bapaknya gini. Nggak tahu supaya apa ya. Supaya ingat aromanya ini. Gantungin. Dia jadikan itu sebagai sebab keselamatan si bayi. Ada nggak dalil dari Al-Quran atau hadis? Nggak ada. Coba Pak Profesor tolong diteliti pakai alat canggih gitu. Nggak nyambung. Berarti dia telah menjadikan itu sebagai sebab, padahal bukan sebab. Berdasarkan dalil, juga berdasarkan penelitian. Berarti dia telah jatuh kepada syirik asghar. Dan dosanya besar juga tadi. Tapi kalau itu diyakini itulah gitu. Bukan sekedar sebab, tapi itulah yang menyelamatkan dan seterusnya, subhanallah. Nauzubillah. Ini syirik akbar yang Allah sangat murkai. Jadi harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia, padahal sudah diingatkan, sudah tahu itu enggak boleh, tetap juga nauzubillah, bisa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab,
berdasarkan dalil atau penelitian, maka dia jatuh kepada syirik asghar. Ya kayak itu tadi. Leo sama Aries kalau dinikahkan, maka akan beruntung di bulan ini. Anda dari mana ini? Ini kan perkara gaib. Anda tahu dari mana? Oh, kata nenek moyang saya. Nenek moyang Anda siapa? Ya dari atasnya lagi terus. Agama Anda apa? Saya Kristen Yahudi. Oh ya, kalau gitu memang begitu keyakinannya. Tapi kalau mengaku Muslim, maka mohon maaf, ini bukan keyakinan orang Islam. Ini di dalam Islam dilarang, tidak boleh, haram, dosa besar. Ya, di dalam Islam. Di dalam apa? Di dalam Islam. Kalau itu diyakini seperti itu, maka naudzubillah ya. Jadi diyakini sebagai sebab syirik asghar. Kalau itu betul-betul yang menyebabkan keberuntungan, maka syirik akbar. Mungkin kelihatan remeh hadirin, tapi tidak remeh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak remeh. Jadi Allah tidak mau kita itu menjalani kehidupan di atas khayalan gitu loh. Di atas khayalan dan juga menggantungkan hati kepada selain Allah. Mengharapkan rizki, mengharapkan kebahagiaan, keselamatan dari selain Allah. Allah nggak mau itu. Kita kan hamba Allah kan. Kita mengikrarkan la ilaha illallah. Jadi yang semacam ini nih ya, dibuang. Keyakinan-keyakinan ini harus kita hilangkan. Karena sangat bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita jatuh kepada ini. Jadi ini ilmu ta'sir. Ilmu apa? Ta'sir. Tapi saya ingin kembali ke definisi syirik asghar supaya nanti nggak salah paham ya. Jadi syirik asghar tadi di antara definisinya menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab berdasarkan dalil dan penelitian. Jadi kalau ada dalil atau dia bukan dalil atau penelitian ya, itu benar-benar sebab, maka nggak masalah, tidak syirik. Contoh, kita meyakini air Zam-Zam contohnya, anggaplah air Zam-Zam. Air Zam-Zam sebab datangnya keberkahan. Kita yakini sebagai sebab. Ada dalilnya? Ada. Ya, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu ya tergantung tujuan manfaat air Zam-Zam itu. Khasiat air Zam-Zam itu tergantung niat yang meminumnya. Jadi bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan. Ada dalilnya. Kita yakini daun bidara bisa mengusir jin. Sebab jin terusir gitu ya. Ada dalilnya. Minum obat. Obat tertentu lah, ya, merek A contohnya. Kita yakini kalau minum ini menjadi sebab datangnya kesembuhan dari Allah. Kita yakini sebagai sebab. Ada dalilnya enggak bahwa minum obat ini? Enggak ada dalil. Tapi penelitian? Kalau penelitian ada enggak? Ada. Ini terbuat dari ini, bahan itu. Kalau diminum insya Allah ada. Berarti bukan kesyirikan. Karena jelas benar. Tapi kalau seandainya batunya ponari, kan ada kan buat batu itu kan, celupan sembuhan. Tapi itu dari mana? Jadikan sebab kesembuhan. Enggak ada dalil. Barang siapa minum, ya kata Nabi gitu ya, adalah Al-Quran, maka sembuh. Enggak ada. Penelitian enggak ada juga. Kalau ada orang ngomong, tapi benar sembuh. Gimana dong? Tapi beneran sembuh. Maka hadirin, kalau ada orang mendapatkan sesuatu yang diinginkan tapi caranya haram, itu istidraj. Ada orang susah, kere, belangsak, pokoknya hidupnya benar-benar susah lah. Dia sujud, dia sholat, dia puasa, dia tahajud, pokoknya ibadah dia lakukan, tetap juga kere. Dia pengen kaya, tapi nggak kaya-kaya. Waduh. Cobalah kata orang kalau doa di pohon bisa ini,
Dia minta ke pohon. Besoknya dapat proyek gede. Apakah berarti benar yang dia lakukan? Oh, berarti mending saya kayak gini aja. Saya sholat kere terus, saya ibadah susah terus hidupnya. Mending saya udah berdoa ke pohon itu minta istidraj. Istidraj, naudzubillah. Iya. Dia orang kalau melakukan maksiat terus dimudahkan, maka itu istidraj. Allah nggak sayang lagi berarti sama dia. Allah nggak sayang lagi berarti sama dia. Biar dia apa? Dia adabnya keras nanti di akhirat. Jadi jangan apa? Jangan terpukau hadirin. Dan itu juga nggak mesti dapat. Semua orang yang minta kepada selain Allah emang dapat? Enggak. Itu tuh memang ya begitu. Orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi musibah besar. Ya jadi jangan yakini meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan dengan syariat Islam. Ya jadi ini ilmu ta'zir. Jadi meyakini kalau bintang tertentu itu mempengaruhi nasib, rezeki, jodoh dan sebagainya. Contoh-contoh ya supaya ingat lagi. Contoh ilmu ta'zir. Menentukan hari baik atau jelek untuk menikah berdasarkan posisi bintang katanya. Ini juga termasuk ilmu ta'zir. Naudzubillah. Mengaitkan musibah banjir, gempa dengan gerhana matahari contohnya. Ini pun termasuk ta'zir. Baik. Membaca primbon atau kalender Jawa dengan ramalan perbintangan ini pun sama. Termasuk ilmu ta'zir. Kalau mau nagih hutang, coba dilihat dulu bintangnya ya. Nah, kalau ini ketemu ini gitu ya, nanti ada orangnya di rumah gitu. Hitung-hitung. Subhanallah. Hadirin, inilah keyakinan ya masih ada gitu ya, di kaum muslimin. Dan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau lahirnya di bulan ini maka sifatnya begini begitu bugono. Ini pun sama ya, masuk ke ilmu ta'zir. Kan sering kan? Orang kalau lahirnya di Scorpio maka orang yang suka ngamplengi orang barangkali gitu. Barangkali ya enggak, ini cuman contoh aja gitu. Orangnya punya sifat begini, sifat. Ini kebohongan ini. Yang sekarang gini deh, orang yang lahir di bulan Scorpio contohnya, ini kan gak cuma satu orang, ribuan bahkan jutaan orang. Saya tanya, apakah sama? Apakah sama orang yang contohnya kembar ya, bulannya sama nih, lahirnya tanggalnya sama, cuma beda menit, sama wataknya, itu udah jelas menunjukkan batilnya keyakinan itu. Ini termasuk ilmu ta'zir, hati-hati nih, ini masih sering kan beredar. Ya, kadang-kadang orang iseng-iseng coba pengen tahu sifat orang. Ente lahir bulan apa? Apa bintangnya? Coba anak ini loh coba. Ente begini kan orangnya, ente begini. Enggak mesti. Intinya hati-hati, jangan sampai kita menyibukkan diri dengan itu, karena itu termasuk ke ilmu ta'zir dan itu dilarang hadirin ya. Dilarang. Baik. Bisa dipahami hadirin ilmu ta'zir dan juga ilmu ta'zir ya. Itulah contoh-contoh yang tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau tadi ya, kalau Cina Sio gitu ya, dia pakai binatang-binatang tadi. Ini jangan. Baik, di sini penulis rahimahullah membawakan hadis dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 model orang yang tidak masuk surga.
yang tidak akan masuk ke dalam surga. Saya terjemahkan dulu, baru setelah itu saya jelaskan ya. Tolong jangan sampai salah paham ya. Apa kata Nabi tadi? Ada 3 model orang tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr, di hadis ini. Yang pertama adalah pecandu khamr, tukang mendem. Tukang apa? Tukang mendem. Kemudian waqati'ur rahim, pemutus hubungan rahim. Kemudian yang ketiga, musaddiqun bis-sihr, orang yang mempercayai ilmu sihir. Dan perlu diingat bahwa ilmu perbintangan itu termasuk ilmu sihir yang tadi yang enggak boleh masuknya ke ilmu sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi jelasnya hadis ini riwayat Imam Ahmad tadi. Apa kata Nabi tadi? 3 golongan orang tidak akan masuk surga. Tolong diingat hadirin, tolong diingat. Kalau kita baca hadis tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, orang yang begini enggak akan masuk surga, tolong diingat. Kalau orangnya adalah orang kafir, non muslim, maka enggak masuk surganya itu benar-benar enggak masuk surga. Haram, karena orang kafir haram masuk surga. Kalau mereka mati ya, kalau mereka meninggal, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulunal jannah hatta yalija al-jamalu fi samil qiyam. Mereka tidak akan masuk surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Artinya enggak akan masuk, enggak akan gitu. Dan Allah sudah tetapkan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, dia kufur, maka Allah haramkan surga untuknya. Diharamkan, enggak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Jadi kalau orang kafir pelakunya, maka maksud tidak akan masuk surga, benar-benar enggak masuk surga. Bongkol. Maksudnya apa? Diobongin rokok ini selama-lamanya. Tapi kalau pelakunya muslim tapi tukang apa tadi? Tukang mendem, minum ciu atau yang lainnya gitu ya. Maka maksud tidak masuk surga, tidak langsung masuk surga. Tidak apa? Tidak langsung masuk ke dalam surga. Kalau enggak Allah ampuni, berarti dia mampir dulu ke neraka. Disiksa dulu, dibersihkan. Berarti penak loh. Cuma dibersihkan saja gitu kan. Paling cuma berapa hari. Setelah itu masuk surga. Jangan penak no. Emang di surga apa di neraka tempat rekreasi lah. Pemandian umum gitu. Kotor terus nyemplung bersih setelah selesai. Tidak. Diadab, disiksa, Anda kejepit kejepit pintu aja sakit kan. Itu baru kejepit pintu, apalagi dipukulin malaikat, naudzubillah. Ada orang dihantemi gitu, dipukulin ya pakai besi, kita melihatnya aja luar biasa itu ya. Jadi intinya jangan pernah punya pemikiran cuman sebentar ini gampang, harus mendem wae gampang gitu. Enggak. Jadi enggak makan masuk surga, artinya bisa di neraka dulu, di azab gitu ya, di azab. Dan janganlah hadirin, udahlah, mendem-mendem ditinggalin lah, sudah. Ya sudahlah, kalau punya masa lalu itu sudah. Kalau masih udahlah, berhentilah. Ya, berhenti, enggak ada baiknya. Enggak ada baiknya itu. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, miftahu kulli syarr, kunci segala keburukan. Itu tuh, ya, minuman khamr, minuman keras, kunci segala keburukan. Ya, perzinahan, keributan, ya, pembunuhan itu kan sebabnya ini diantaranya. Mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr. Kemudian qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan rahim. Awas, jangan jangan bermudah-mudahan ya, memutus hubungan rahim, ribut sama adik, sama kakak, apalagi sama orang tua. Lebih harus dijaga hadir, karena ancaman yang mengerikan. Ya. Karena ancaman yang sangat mengerikan sekali, enggak akan masuk surga. Artinya bisa disiksa dulu. Dan orang yang memutus hubungan rahim itu, aduh, ngeri banget pokoknya. Itu bisa turun azab tuh. Bahkan orang-orang yang di sekitarnya aja bisa kena dampak buruknya itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada kawan atau orang ya dia nggak bagus hubungannya sama keluarganya, jangan deket-deket deh, saran saya.
Jangan deket-deket. Ya. Karena rentan kena azab orang semacam itu. Kalau pas dilalahnya gitu ya. Dilalahnya Anda apa dilalahnya? Apa dilalahnya bahasa ini? Kalau seandainya qadarullah, udah qadarullah aja. Qadarullah Anda lagi bersama dia terus kena azab, wah Anda kena ini. Iya. Hati-hati. Lagi ribut berantem sama orang tuanya terus dia gonceng Anda, wah hati-hati. Hati-hati. Ya, celakaan. Kena juga. Karena memang kayak gitu. Itu ancamannya. Disegerakan adabnya. Orang yang memutus hubungan rahim. Udahlah ya kita lebih banyak ngalah kalau sama orang-orang yang punya hubungan rahim. Kemudian musaddiqun bis-sihr. Orang yang mempercayai sihir ya. Maksudnya dia melakukan tadi ya. Kasusnya di sini terkait dengan perbintangan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena waktu sudah malam ya. Banyak yang mau istirahat. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari keyakinan yang batil. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.